Pemirsa, di awal pekan kabar duka datang dari Papua. Kepala Bin Daerah Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dadi Nugraha Karya gugur ditembak KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Hal ini menambah panjang deretan korban aksi kebrutalan KKB di Papua. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 4 warga sipil tewas dibunuh KKB. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait meredam bara di tanah Papua. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Tim Densus 88 menangkap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dari kediamannya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Penangkapan Munarman diduga terkait kasus pembaitan di sejumlah wilayah yang diduga terkait ISIS. Ex-Sekretaris Umum FPI Munarman Selasa sore ditangkap Satgas Wil Densus 88 DKI Jakarta di rumahnya di perumahan Modern Hills, kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Saat ditangkap, Munarman berulang kali berteriak memprotes penangkapannya. Polisi juga menggeledah rumah Munarman. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ex-Sekretaris Umum FPI ini diduga terkait dengan kasus Baiat UIN Jakarta, Baiat Makassar, dan juga Medan yang diduga terkait ISIS. Namun polisi belum merinci ada peran Munarman dalam pembaitan di sejumlah kota tersebut. Selasa malam Munarman dijebloskan ke rutan narkoba Polda Metro Jaya. Dengan mata tertutup, Munarman dikawal ketat tim Densus 88 Mabes Polri hingga masuk ke ruang tahanan. Bersamaan dengan penangkapan Munarman, aparat juga menggeledah bekas kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti, termasuk serbuk berbahaya yang mirip dengan temuan di Condet dan Bekasi dalam penggerebekan kasus dugaan terorisme. Selain menangkap dan menggeledah rumah Munarman, tim Densus 88 juga menggeledah bekas kantor sekretariat FPI di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penggeledahan berlangsung selama 6 jam sejak Selasa petang hingga Rabu dini hari. Dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi dan Dandim 0501 Letkol Lutman Arif. Menggunakan kendaraan taktis, tim Gegana juga diterjunkan di lokasi dengan membawa sejumlah peralatan seperti metal detektor dan mendeteksi peledak. Dari kantor berlantai 3 ini, tim Puslap 4 Mabes Polri beserta Inafis Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah barang bukti dalam 4 box kontainer. Barang bukti yang diamankan diantaranya atribut ormas yang sudah dilarang, dokumen ormas, buku bertema kudeta, dan juga serbuk yang disimpan di dalam botol. Serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. Selain serbuk, juga ditemukan cairan TATP mengandung cairan aseton yang merupakan salah satu cairan untuk membuat bahan peledak. Cairan ini serupa dengan barang bukti yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan terorisme. Usai digeledah, kantor bekas markas FPI ini digaris polisi. Baku tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Kampung Maki, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Selasa pagi. Seorang anggota BRIMOB gugur dan 2 anggota lain mengalami luka tembak. Aparat gabungan Polri Namangkawi kembali terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Maki, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa pagi. Lokasi ini dekat dengan markas KKB di Lumawi. Baku tembak antara pasukan gabungan TNI Polri dengan KKB pimpinan Lekagak Telenggen ini mengakibatkan seorang anggota BRIMOB, Barada Ikomang Wiranata gugur. 2 anggota lain yakni Ibda Anton Tonapa dan Bribka M. Saifuddin terluka tembak. Ketiga korban dievakuasi ke Timika, Papua menggunakan helikopter milik Polri. Kontak tembak terjadi saat pasukan gabungan tengah mengejar anggota KKB. Seluruh korban saat ini berada di RSUD Mimika. Hingga Selasa siang, kontak tembak masih terjadi. Aparat masih bersiaga di Kabupaten Puncak. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.